you are in a good and healthy condition. Wah, kita sudah masuk ke tahun pelajaran yang baru. Tidak terasa ya, 1 tahun kita pembelajaran online. Selama pandemi ini kita belajar online dan ini sudah masuk ke tahun pelajaran yang baru. Kita masuk ke semester yang baru. Okay, before we start, I would like to introduce myself. Nama saya Miss Widya, kalian boleh panggil Miss Widya. Jadi Miss Widya ini adalah guru bimbingan dan konseling, guidance and counseling. Jadi mungkin kalau anak-anak yang dulu pernah tatap muka, kita sempat tatap muka begitu ya. Kita pernah bertemu di kelas karena Miss Widya pernah masuk dari grade 1 sampai grade 6. Jadi Miss Widya pernah masuk ke semua kelas. Jadi mungkin ada yang ingat, ada yang lupa juga gitu ya. Ada mungkin ya, siapa sih Miss Widya gitu ya, belum tahu. Nah, untuk anak-anak yang di kelas 1 sudah pasti belum tahu. Jadi mungkin sekarang sudah tahu namanya. Miss Widya mungkin boleh buka masker sebentar ya, supaya anak-anak ingat mukanya Miss Widya seperti apa. Jadi nanti kalau kita ketemu, kalau sudah tatap muka, bisa tahu, oh itu yang namanya Miss Widya. Gitu ya. Oke, nah ini Miss Widya. Jadi diingat-ingat Miss Widya itu mukanya seperti apa. Sekarang Miss Widya akan pakai maskernya lagi. Harus sesuai dengan protokol kesehatan supaya Miss Widya melindungi diri Miss Widya dan juga melindungi orang-orang di sekitar Miss Widya. Anak-anak juga harus begitu ya di rumah. Jadi anak-anak, Miss Widya kalau mungkin yang masih ingat tatap muka, Miss Widya itu kan pernah masuk di kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya. Miss Widya pernah mendampingi anak-anak. Jadi Miss Widya di SDB Tani ini akan mendampingi anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalau anak-anak ingat atau mungkin melihat jadwal hari ini, itu ada yang namanya character building dengan Miss Widya. Tadi sudah perkenalan, sudah tahu namanya Miss Widya gitu ya. Kalau mungkin kemarin bertanya-tanya character building ini apa ya, terus kita mau ngapain ya gitu. Jadi hari ini, pagi ini kita mau belajar tentang karakter, tingkah laku, perilaku, dan juga sifat seseorang. Punya sifat anak-anak, mungkin sifatnya Miss Widya, atau karakter yang kita punya. Dan itu kita pelajari di rumah ataupun di sekolah tentang karakter. Nah, karakter building ini bagaimana kita membangun karakter kita supaya kita bisa menjadi pribadi atau orang yang lebih baik, yang taat akan peraturan. Kalau di sekolah, di rumah juga pasti ada peraturan dari orang tua. Nah, itu sedikit penjelasan tentang karakter building. Mungkin anak-anak masih ada yang bingung, Miss itu apa ya gitu ya. Nah, Miss Widya akan berikan contohnya yang mungkin sering kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Miss Widya punya satu video. Ini Miss dan Misternya sambil mengenal ya, ini ada Miss dan Mister yang role play atau mempraktekkan perilaku itu atau karakter itu seperti apa yang harus kita punyai ketika kita di rumah dan juga ketika kita di sekolah. Oke, silahkan menonton. Yes. I forget to bring one snack. I only bring one snack, but if you want, I will give it to you. Yeah, thank you, Mister. Miss Andin, Yes? do you bring my notebook? Oh, I forgot to bring it, Miss. I'm so sorry. Oh, it's okay, but tomorrow don't forget to bring it, okay? Okay, thank you. Miss Mira, would you help me to plug this in? Oh, of course, Miss. Thank you. You're welcome. Nah, itu tadi adalah sebuah video yang memberikan gambaran atau memberi contoh untuk anak-anak. Itu adalah karakter building. Kalau anak-anak pernah membaca, pernah diceritain mama atau papanya di rumah, atau mungkin teachersnya di sekolah pernah menceritakan tentang ini gitu ya. Ada yang namanya 3 magic words. Jadi ada yang namanya 3 kata ajaib. Di dalam video tadi itu memberikan contoh tentang 3 kata ajaib. How to say thank you, how to say sorry,
And how to say please. Jadi ada 3. Tadi kan sudah dikasih contoh. Nah, itu adalah contoh dari karakter atau karakter. Kalau kita ditolong oleh orang lain, kita bilang terima kasih. Kalau kita melakukan kesalahan, kita minta maaf. Kita bilang maaf ke orang itu. Kalau kita mau meminta bantuan orang lain, kita bilang tolong atau please. Nah, itu adalah salah satu contoh karakter. Contoh yang lain, kalau di kelas mau anak-anak itu tatap muka ataupun online, itu pasti ada yang namanya peraturan. Jadi misalnya kalau mau berbicara harus raise hand dulu. Kalau mau ke toilet harus bilang dulu ke teachers yang mengajar. Nah, itu adalah peraturan yang harus ditaati, yang harus kita taati. Itu juga disebut salah satu karakter. Jadi bagaimana kita menjaga sopan santun kita terhadap orang-orang di sekitar kita, kita berperilaku dengan orang-orang di sekitar kita. Itu yang dinamakan dengan karakter atau karakter. Jadi karakter building itu membangun karakter kita, perilaku kita atau tingkah laku kita. Nah, begitu anak-anak. Jadi di sekolah itu tidak hanya sekedar belajar tentang math, tahu tentang 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tidak hanya belajar tentang science, belajar animal dan lain sebagainya. Tetapi juga belajar tentang bagaimana kita berperilaku sopan terhadap teachers, berperilaku sopan terhadap teman, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau kita belajar juga untuk patuh dan mentaati aturan atau peraturan yang ada di sekolah. Itu adalah karakter. Nah, anak sudah mulai paham ya? Jadi kenapa sih kita perlu membahas tentang atau kita perlu belajar tentang karakter building ini? Oke, itu sedikit pembahasan atau Miss Widya ingin anak-anak paham tentang karakter building. Sekarang kita akan belajar tentang grow adaptively creative. Kalau anak-anak ingat ya tentang beberapa kegiatan jeda semester yang sudah kita lakukan beberapa waktu lalu, itu kan ada sebuah tema tentang be creative in pandemic. Jadi karena kita kondisinya lagi pandemik gitu ya, jadi anak-anak yang di kelas 1 itu tidak merasakan masuk sekolah seperti mungkin kakak-kakak tingkatnya yang lalu-lalu gitu ya. Jadi yang baru juga sama, ketika masuk harus online seperti ini. Ketika ada di TK juga harus online gitu. Nah, kita mau belajar bagaimana kita bertumbuh, kita tetap kreatif, dan kita belajar untuk beradaptasi. Beradaptasi itu menyesuaikan diri. Ketika yang awalnya tatap muka lalu harus online, itu kan beradaptasi karena kita harus belajar tentang Google Meet, kita harus belajar bagaimana menggunakannya. Lalu waktu belajar yang cukup panjang ketika tatap muka sekarang hanya 1,5 jam gitu ya di 1 tahun kemarin, dan itu sangat singkat. Jadi banyak sekali hal yang berubah, banyak sekali kebiasaan yang berubah, dan itu anak-anak sudah melakukan 1 tahun ini dengan sangat luar biasa. Anak-anak tetap bisa berprestasi, mendapatkan nilai yang bagus, karena kan Miss Widya juga mendengar dari beberapa wali kelas nilainya anak-anak tuh banyak yang bagus gitu, tetap bagus, mau tatap muka mau online nilainya tetap bagus. Ada juga teman-teman kalian yang berprestasi dan di pandemi ini tidak membatasi mereka untuk berkarya. Kalau juga anak-anak ingat di jeda semester 2 kali jeda semester kemarin ya, yang pertama kan ada lomba, ada yang membuat poster, ada storytelling, ada yang bercerita, dan anak-anak mau berpartisipasi, dan itu keren menurut Miss Widya. Lalu terakhir kemarin kan ada show your talents. Jadi kalian memperlihatkan bakatnya kalian kepada orang lain, dan itu keren-keren semua. Di Instagram ada. Mungkin yang belum tahu atau tidak mengikuti, kalau misalnya punya Instagram mama atau papanya, boleh lihat gitu. Ada banyak sekali kreativitas yang kalian miliki sambil belajar, mengerjakan tugas, lalu juga masih membuat hal-hal yang kreatif, dan Miss Widya sangat appreciate terhadap apa yang kalian lakukan.
Dan itu adalah salah satu bentuk dari grow adaptively creative. Jadi bagaimana kalian tetap jadi anak-anak yang kreatif di masa pandemi. Oke anak-anak, Miss Widya punya dokumentasi mungkin yang bisa dibilang. Ketika anak-anak belajar online, ketika ada teman-teman yang berprestasi, dapat juara dan lain sebagainya, mengikuti lomba dan lain sebagainya, sekolah punya dokumentasi dan Miss Widya akan tayangkan itu atau memperlihatkan itu kepada kalian dalam sebuah video. Kalau kalian tuh anak-anak yang luar biasa, kalian bisa tetap semangat mengikuti pembelajaran, tetap semangat untuk bagaimana mengembangkan bakat yang kalian punya, tetap menjadi anak-anak yang kreatif. Nah, ini videonya. Silahkan untuk anak-anak bisa komen kalau mungkin ada mukanya kalian. Anak-anak bisa komen terhadap kreativitas yang dilakukan oleh kalian semua. Selamat menyaksikan. Nah, sudah melihat videonya kan? Mungkin, wah itu muka saya Miss di sana gitu kelihatan gitu. Wah itu saya Miss yang jadi juara misalnya gitu. Tidak berarti yang tidak mengikuti lomba atau tidak menjadi juara bukan anak yang kreatif, tidak. Gitu. Ketika kalian di rumah setelah kelas online, kalian masih punya waktu untuk mengerjakan tugas. Lalu ada sedikit waktu yang kalian gunakan untuk mengembangkan bakat. Kalian pasti punya hobi. Kayak misalnya punya hobi melukis, punya hobi dance misalnya. Kalian mengasah atau mengembangkan bakatnya kalian itu juga salah satu bentuk kreativitas. Mungkin tidak ditunjukkan kepada orang-orang, tetapi kalian melakukan itu untuk diri kalian. Dan itu adalah kreativitas yang kalian punya. Dan kalian belajar untuk bertumbuh, walaupun mungkin semuanya harus serba online gitu ya, tapi kalian bisa menyesuaikan diri, bisa mengikuti semuanya dengan sangat baik. Nah, selain video yang tadi tentang anak-anak mungkin yang berprestasi, yang berpartisipasi, menunjukkan kreativitas, terus mengikuti kelas online learning dengan baik, kelas online dengan baik, Miss Widya di sini punya sebuah ilustrasi ya. Ilustrasi berarti bisa terjadi atau mungkin kalian pernah mengalami, bisa juga tidak pernah gitu ya. Saya tidak kok Miss, nanti boleh komen ya di bawah ya, nanti komen. Oh saya pernah nih sekali melakukannya gitu ya. Jadi Miss Widya punya satu video, ini Miss dan Mister di sini ya, yang menjadi artisnya, menjadi artis. Maksudnya Miss dan Mister ini yang memberikan salah satu contoh hal yang bisa dibilang kurang baik dalam pembelajaran online gitu. Kita lihat videonya ya, setelah itu nanti anak-anak boleh komen di bawah, nanti akan Miss Widya bahas setelah videonya Pak ya. Oke, silahkan menonton.
lihat videonya. Nah, sekarang mungkin udah ada yang komen, saya pernah Miss, saya nggak pernah sama sekali Miss, misalnya gitu ya. Ada nggak yang melakukan itu? Ketika online learning, kita ada di kelas online, kita sambil memperhatikan di sebelahnya itu benar memang mengikuti kelas online, tapi di Windows sebelahnya itu kita melihat YouTube misalnya, atau kita main game. Tadi kan ada ya contohnya sambil main game sambil mengikuti kelas online. Atau karena bosan atau karena hanya mendengarkan ketiduran karena mungkin tidurnya kemalaman karena main game atau mengerjakan tugasnya sampai malam Miss, jadi ketiduran gitu ya. Tapi Miss Widya percaya bahwa anak-anak di sini mungkin kalau pernah melakukan tidak sengaja gitu ya, nanti kalau misalnya kita masih harus online lagi, nah itu bisa untuk tidak dilakukan lagi supaya bisa benar-benar fokus gitu. Karena kalau Miss Widya melihat nilainya anak-anak dan beberapa kali juga Miss Widya melihat kelas online yang sedang berlangsung, anak-anak tuh banyak sekali yang aktif gitu ya, yang mau saya Miss saya mau menjawab Miss, dan ada juga yang kalau misalnya ditanya tuh langsung respon, langsung menjawab. Dan itu kalau misalnya kita masih harus online lagi, itu harus dipertahankan gitu ya, supaya kita semua, teachers dan juga anak-anak bisa mengikuti pembelajaran online dengan baik. Oke anak-anak, tadi ada dua video yang tentunya berbeda. Yang satu menunjukkan hal-hal yang positif, yang baik untuk dilakukan. Yang satu, ya sebisa mungkin jangan sampai kita seperti video yang kedua. Nah, dari dua video ini, kita sekarang ada di posisi yang mana? Di video yang pertama atau di video yang kedua? Atau kita mau memilih untuk menjadi seperti yang mana? Mau seperti video yang pertama, kreatif berprestasi mengikuti kelas online dengan sangat baik, atau seperti video yang kedua, udah Miss capek, ngantuk, saya mau tidur saja, atau saya mau selalu off cam misalnya, atau yang lain sebagainya gitu. Karena untuk beberapa alasan teacher pasti mengerti, mungkin kameranya yang rusak, teacher semuanya mengerti gitu ya, karena memang kondisinya sedang seperti ini. Tetapi kalau misalnya bisa on cam, ya diusahakan untuk on cam. Kalau jaringannya tidak maksudnya kalau jaringannya bagus ya diusahakan untuk on cam, untuk aktif berbicara kalau misalnya teachernya sedang bertanya dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, sekarang itu menjadi pilihan anak-anak. Mau grow adaptively kreatif dengan mengikuti kelas online dengan baik, lalu bisa tetap berkarya, menghasilkan banyak karya yang bisa menginspirasi banyak orang. Nah, itu menjadi pilihannya anak-anak. Teacher juga sama. Kalau kita mau mengajar dengan cara yang kreatif juga sama, itu menjadi pilihan Miss dan Mister juga. Dan anak-anak juga harus memilih mau menjadi seperti video yang mana, yang pertama atau yang kedua. Nah, boleh dijawab, saya mau jadi yang pertama seperti yang video pertama Miss, atau saya mau jadi video seperti video yang kedua Miss. Boleh ya anak-anak jawab. Nanti sambil kita lihat nih, anak-anak ternyata banyak milihnya video mau jadi seperti video yang keberapa, yang pertama atau yang kedua. Anak-anak, sekarang Miss Widya mau bertanya. Kan sudah 1 hari kita MPLS ya kemarin, sudah ibadah bersama juga. Pasti ada yang melihat tema MPLS itu tentang apa? Ayo, ada yang ingat? Atau ada yang tahu? Atau saya lupa Miss? Atau saya tidak tahu Miss karena belum membaca, belum melihat? Ayo coba diingat-ingat sambil komen ya. Yang tahu ya temanya tentang apa ya, mungkin sama ayat-ayat Alkitabnya juga boleh kalau ingat. Oke, Miss Widya tungguin yang mau komen ya. Oke anak-anak, sekarang Miss Widya mau bertanya lagi. Apa sih hubungannya tema kita sama tadi tentang grow adaptively creative? Jadi temanya sudah tahu ya? Oke, sudah menjawab semua. Temanya tentang apa? Nah, mungkin yang belum menjawab mungkin sambil baca. Oh, tema MPLS kali ini tentang itu. Nah, temanya adalah tentang apa? Ayo. Temanya tentang future hope. Jadi kalian pasti yang punya yang namanya hope, harapan gitu ya. Pasti punya.
Kayak misalnya ditanya, kamu cita-citanya apa? Mau jadi dokter, Miss. Terus mau jadi arsitek, Miss. Oh, kalau saya mau jadi YouTuber, Miss. Gitu. Misalnya seperti itu. Nah, itu adalah impian, cita-cita dan juga harapan anak-anak yang anak-anak miliki. Makanya sekarang juga anak-anak sekolah belajar banyak hal, mengerjakan tugas yang sangat banyak, dan juga hari ini belajar tentang character building, membangun karakter itu seperti apa gitu ya, supaya antara materi yang dipelajari dengan perilaku kita itu balance, jadi seimbang. Lalu apa hubungannya antara tema tentang future hope ini dengan grow adaptively creative? Apa ya Miss hubungannya? Pasti ada hubungannya gitu ya. Coba anak-anak sekarang pikirkan. Kita tidak ada yang tahu pandemi ini akan berapa lama. Kita kan waktu itu berharap 1 tahun ya mungkin ya, mungkin hanya 6 bulan ya, tapi ternyata lebih dari itu. Nah, kita tidak tahu akan masa depan kita. Miss Widya tidak tahu masa depan kita akan seperti apa. Terus anak-anak juga tidak tahu. Sedangkan kita punya yang namanya harapan masing-masing. Miss Widya punya harapan. Miss Widya berharap COVID-nya segera berakhir supaya kita bisa tatap muka lagi, bisa sekolah yang normal lagi di sekolah. Anak-anak juga pasti punya harapan. Nah, dengan kondisi yang tidak pasti, keadaan yang seperti sekarang, semuanya harus serba menyesuaikan, harus baru, harus belajar lagi. Oleh karena itu, kita perlu yang namanya bertumbuh dengan kreatif dan adaptif. Jadi harus belajar untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan kondisi apapun. Kita harus belajar untuk mengurangi mengeluh, walaupun mungkin tugasnya mungkin banyak gitu ya, atau mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan dengan senang, tetapi semuanya harus depending gitu. Jadi kita harus mulai memahami hal itu. Anak-anak, masa pertumbuhan dan perkembangan di sekolah dasar, masanya anak-anak sekarang ini itu rasa keingintahuannya besar. Ma, itu apa ya? Pa, itu apa ya? Miss, itu apa ya? Kalau melihat sesuatu yang baru tuh keinginan untuk bertanya sangat besar. Dan itu harus kita gunakan dengan sebaik mungkin. Makanya kita belajar untuk bisa bertumbuh, kita harus kreatif, kita juga harus adaptif. Jadi harus beradaptasi. Kalaupun harus ada kondisi baru yang harus kita lalui, ya kita harus belajar untuk menjadi lebih baik di situ. Oh, ada hal baru yang harus saya pelajari. Oleh karena itu saya harus belajar. Saya harus tetap berprestasi, dapat nilai yang baik, tidak bolos ketika online learning gitu ya. Jadi kalau misalnya ada keluhan, ada masalah atau apapun, teachers di sini semuanya siap untuk membantu. Miss Widya juga siap untuk membantu kalian. Oleh karena itu, anak-anak dengan kondisi seperti sekarang, dengan fasilitas yang ada sekarang, mari gunakan itu dengan sebaik mungkin. Nah, anak-anak juga punya cita-cita dan impian yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Miss Widya juga punya mimpi, punya cita-cita yang berbeda dengan anak-anak. Anak-anak juga sama, berbeda-beda. So, let's grow adaptively creative for a better future. Jadi untuk masa depan yang baik, kita harus bisa bertumbuh, kita harus bisa kreatif, dan kita harus bisa adaptif. Supaya apapun yang terjadi, kondisi apapun, kita tetap bisa memberikan hasil yang terbaik. Nah, anak-anak, untuk semester yang baru ini, tetap semangat mengikuti, mungkin kalau masih online harus mengikuti kelas online, jangan patah semangat, harus dengan tugas-tugas yang banyak harus tetap mengerjakan dengan baik, minta bantuan teachers dan juga orang tua di rumah, dan tetap kreatif dengan apapun yang sedang anak-anak lakukan sekarang. Oke anak-anak, stay safe, stay healthy, and stay happy. God bless you all. Bye-bye.